rupiah. Baik. Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Masud ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abdul Ghafur Masud ditetapkan sebagai tersangka suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Pitsekda Kabupaten Penajam Pasir Utara, Mulyadi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara, Edi Hasmoro sebagai tersangka. Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, Jusman serta Wastaf Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balkis. Selain itu, KPK juga menetapkan satu pihak swasta sebagai pemberi suap yaitu Ahmad Zuhdi alias Yudi. 2023, NP, orang kepercayaan dari AGM, AD, orang kepercayaan AGM, NAB, ini dari swasta, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, MI, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasir Utara, IH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara, JM, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, WL, ini istri dari MI, AZ, ini dari swasta, SP, orang kepercayaan AGM, dan RK, orang kepercayaan AGM. Adapun kronologis dari kegiatan tangkap tangan sebagai berikut. Pada hari Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022, KPK mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh para rekanan yang mengerjakan proyek serta perizinan usaha di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selanjutnya tim bergerak dan berpencar ke beberapa lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, diantaranya yang berada di wilayah Jakarta dan Kalimantan Timur. Sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 11 Januari, bertempat di salah satu kafe di kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan, diduga atas perintah AGM melalui NP, salah satu orang kepercayaannya, melakukan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor melalui MI, JM, dan staf di Dinas PUPR Kabupaten Penajam Pasir Utara. Adapun uang dalam bentuk tunai yang terkumpul sejumlah sekitar 950 juta. Selanjutnya setelah uang terkumpul, NP melaporkan kepada AGM bahwa uang siap untuk diserahkan. AGM lalu memerintahkan NP agar uang dengan jumlah 950 juta tersebut dibawa ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, NP dijemput RK dan selanjutnya mendatangi kediaman AGM di wilayah Jakarta Barat untuk menyerahkan uang yang dibawa tersebut. Kemudian AGM mengajak NP dan NA untuk bersama-sama mengikuti agenda AGM di Jakarta. Yang setelahnya bersama-sama pergi ke salah satu mal di wilayah Jakarta Selatan dengan membawa uang sejumlah 950 juta tersebut. Atas perintah AGM, NA kemudian menambahkan uang sejumlah 50 juta dari rekening yang ada atas nama NA. Sehingga uang yang terkumpul seluruhnya berjumlah 1 miliar dan dimasukkan ke dalam tas koper yang sudah disiapkan oleh NA. Ketika AGM, NP, dan NA berjalan keluar dari lobi mal, tim KPK mengamankan AGM, NP, dan NA dan pihak lainnya beserta uang tunai sejumlah 1 miliar. Bersama dengan itu, tim KPK juga turut mengamankan beberapa pihak di Jakarta yaitu MI, WL, dan AZ. Sedangkan tim KPK yang berada di Kalimantan Timur mengamankan SP, AD, JM, dan IH. Selain itu ditemukan pula uang yang tersimpan dalam rekening bank milik NA sejumlah 447 juta yang diduga milik tersangka AGM yang diterima dari para rekanan.
Selanjutnya seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah 1 miliar dan rekening bank dengan saldo 447 juta serta sejumlah barang belanjaan dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi berikut bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi yaitu AZ, ini dari swasta, sedangkan sebagai penerima AKM, Bupati Kabupaten Penajam Pasar Utara periode 2018-2023, MI, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasar Utara, IH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasar Utara, JM, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan NA, swasta, ini bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi pada tahun 2021, Kabupaten PPU Kalimantan Timur mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU dengan nilai kontrak sekitar 112 miliar, antara lain untuk proyek multi-years peningkatan jalan Sotek Bukit Syukur dengan nilai kontrak 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Atas adanya beberapa proyek tersebut, tersangka AKM selaku Bupati diduga memerintahkan tersangka MI selaku PLT Sekda Kabupaten PPU, tersangka IH Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU, dan tersangka JM selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU. Selain itu, tersangka AKM diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan, antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Kabupaten PPU dan perizinan bridge plan atau pemecah batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU. Tersangka MI, tersangka IH, dan tersangka JM diduga adalah orang pilihan dan kepercayaan dari tersangka AKM untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk selanjutnya digunakan untuk keperluan tersangka AKM. Tersangka AKM diduga bersama tersangka EA menerima dan menyimpan serta mengelola uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik tersangka NA yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka AKM. Di samping itu, tersangka AKM juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah 1 miliar dari tersangka MZ yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak 60 miliar di Kabupaten PPU. Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut. Tersangka AZ selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tersangka AKM, tersangka MI, tersangka EH, tersangka JM, dan tersangka NA selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik bagi para tersangka untuk 20 hari pertama.
terhitung mulai hari ini tanggal 13 Januari 2002 sampai dengan 1 Februari tahun 2022 di rutan KPK sebagai berikut. Tersangka KM ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Tersangka NA ditahan di rutan Gedung Merah Putih. Tersangka MI ditahan di rutan Polres Jakarta Timur. Tersangka EH ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Tersangka CM ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, dan tersangka AZ ditahan di rutan KPK pada Pom dan Jaya Guntur. Demikian saya sampaikan secara ringkas kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK dari kemarin hingga hari ini. Terima kasih. Banyak aliran dana.